Kesiapannya sebetulnya harus kita lihat secara relatif ya, bahwa dia siap dalam arti kata oke akan dihadapi. Jadi kita lihat bahwa pada saat Fadel dianggap sebagai tersangka apalagi ditahan, jelas itulah keinginan kita, dan jelas merasa itu suatu kemenangan dan suatu kesenangan tersendiri, bahwa akhirnya tiba-tiba Nikita yang kena, Nikita juga ditahan, maka terjadi suatu gejolak di mana dari suatu kegembiraan tiba-tiba jadi suatu stres. Walaupun pada Nikita stres untuk ditahan tidak sebesar stres jika orang lain ditahan, karena dia itu terbiasa, jadi merupakan suatu kebiasaan dan sudah berapa kali ditahan. Lain daripada Fadel. Fadel itu penahanan pertama itu akan berbeda. Orang dipanggil polisi saja untuk pertama kali atau untuk kesekian kalinya itu akan berbeda. Ini juga yang terjadi pada Fadel yang pertama kali dan pada Nikita yang sudah beberapa kali ditahan atau dipanggil maupun ditahan. Tapi kan selisih kata ditahan pernah dan akhirnya dia bebas karena dia tidak bersalah waktu di PN Tangerang. Namun kan ini juga pasal yang memberatkan undang-undang pemerasan ya kan, dan terjadi juga uang masuk di rekening dia dan uang cash dengan pasal dugaan sekitar 20 tahun kalau dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Gimana tuh melihat kata itu, Bu? Mendengar kata kalau pasal menganggap tidak salah itu dan suatu pengadilan itu hal yang biasa. Kita sadar kita salah, kita tetap mencoba untuk membuat diri kita tidak salah. Jadi itu sudah banyak sekali yang melakukan cara itu, dan termasuk dalam hal ini kita. Apakah dia salah atau tidak, dia juga tahu. Dan nanti kita lihat bagaimana pandangan dari kepolisian terhadap kita. Namun kan juga di sini ada satu sisi lagi, kita inisial M kalau nggak salah, manajernya juga ikut terlibat. Namun dia berargumen ini cuma hanya dikatakan merasa dia malah yang dikasih, bukannya dia yang memeras. Gimana sih, Bu, dengan argumen dia sesama manajer dan NM sendiri? Jadi saling mempersalahkan. Ya saling berargumen bahwa dia dikasih lah, bukan memeras. Gimana, Bu? Sekarang kita lihat ya, umumnya orang kan memang begitu, tidak akan mengatakan oh ya saya memang memeras, kan tidak akan begitu. Dia cari suatu alasan. Tinggal alasan itu bisa dibuktikan atau tidak, dan sampai seberapa jauh itu tetap dianggap bukan sebagai pemberian tapi pemerasan. Tapi keberanian seorang Nikita Mirzani berstatement bahwa dia siap untuk bawa cover loh kalau dia langsung ditahan. Memang apa sih, Bu, yang terpikir maksudnya secara mental dia? Siap untuk bawa cover. Si Nikita Mirzani siap untuk bawa cover langsung kalau nanti langsung ditahan, dan dia berani. Gimana, Bu? Sekarang kalau kita lihat mental sehari-harinya ya, dalam cara dia membuat suatu keributan, kan kelihatan bahwa dia tetap mempunyai mental keberanian, bukan mental orang yang akhirnya sering menangis. Kalau dia mempunyai mental keberanian, dia sering melakukan suatu keributan, kan jelas bukan orang yang pengecut itu. Jadi akhirnya dia juga melakukan hal-hal yang sifatnya juga keberanian, tanpa lagi dalam bicaranya, bahwa dalam hatinya masih ada suatu ketakutan, itu sangat mungkin. Tapi di luar merupakan suatu kebiasaan yang dia lakukan untuk memperlihatkan bahwa dirinya berani. Tapi kan ada momen-momen tersendiri, Bu, saat momen Fadel itu ditetapkan sebagai tersangka, dan hari itu juga orang juga banyak simpati bahwa saat mengomentari Fadel ditangkap dan Loli itu sudah bergabung, dia menangis, Bu. Ya, si Nikita Mirzaninya sendiri menangis loh.
dengan merenungkan kejadian dan akhirnya yang dilaporkan itu telah ditebak dan tersangka. Menangis itu kan sifat kekeluargaan ya. Diduga lebih ke sifat kekeluargaan dalam hubungannya dengan anaknya. Tapi itu bukan suatu kebiasaan yang dilakukan terhadap anaknya melakukan suatu keributan. Mungkin tetap saja sehari-hari ada hal-hal semacam itu suka membuat keributan, tapi tidak sebagaimana yang dilakukan terhadap orang luar. Karena terhadap orang luar, kalau memang itu merupakan pemerasan, maka ini kan sudah suatu kebiasaan. Namun dia berpikir ya sih Bu, kan sudah menyelesaikan tugas seorang ibu, ya kan, anaknya dugaan dilakukan yang tidak baik itu aborsi ya, dan memenjarakan orang yang mengaborsi dia. Di satu sisi lagi dia menjadikan tersangka loh, akan terpikir anaknya sudah mulai bergabung lah, mulai tenang, dan akhirnya punya nama PSK itu gimana Bu? Secara mental gimana nih kita ini? Jadi sebetulnya kalau itu dibeberkan sambung kan kurang begitu bagus, karena bagaimanapun juga Noli mempunyai suatu perasaan. Bagaimanapun juga ini menyangkut suatu norma dan menyangkut masa depan, bahwa beberapa pria tidak mau dengan orang yang telah melakukan suatu aborsi. Namun di saat ini, padahal kan sudah menjalankan, pasti dia dengar dalam keluarganya sendiri bahwa yang melaporkan dia akhirnya sekarang juga jadi tersangka. Gimana Bu respon Fadel dan keluarga? Saya pikir loh bagi Fadel ya, kemungkinan dalam hatinya dia gembira, karena dia juga merasa suatu perasaan kesal. Lalu dia, akhirnya membuat dia kesal, akhirnya juga ditahan. Maka dia merasakan suatu kelegaan, walaupun tetap merasakan juga kesedihan karena dirinya tetap ditangkap. Namun kan detik-detik juga kita hitungan hari dia akan dipanggil oleh kepolisian atas dugaan pemerasan dan akhirnya juga jadi tersangka. Nah Ibu sendiri melihat dalam arti kata si Nikita Milyani siap datang atau enggak Ibu dalam secara mentalnya dia? Karena siap datang atau tidaknya bukan tergantung pada mentalnya, tapi lebih tergantung pada strateginya. Dia kan juga melihat bagaimana baiknya, bagaimana pengacaranya, apakah lebih baik datang atau menunda. Karena kita lihat cukup sering orang dipanggil pertama kalinya dia tidak datang, kedua kalinya dia datang. Itu yang sering kali kita lihat. Jadi lebih merupakan strategi. Tapi ini panggilan kedua Bu. Kalau panggilan kedua yang mestinya sih datang ya, tapi kecuali kalau dia tetap mempunyai suatu alasan kenapa tidak datang. Tapi kan bicara proses hukum, kalau dia satu kedua tidak datang, nah kan akan dijemput paksa. Nah balik lagi pertanyaan saya, secara mental dia sudah siap apa belum Bu? Kesiapannya sebetulnya harus kita lihat secara relatif ya, bahwa dia siap dalam arti kata oke akan dihadapi, tapi bukan dalam arti kata seperti siap untuk ditangkap, tapi ya hadapi saja gitu, karena dia cukup sering untuk ditangkap. Jadi bagi dia penangkapan bukan sesuatu yang mengagetkan. Bicara mengagetkan, ya kan kita kan orangnya juga simple, ada kadang-kadang baik, kadang-kadang juga dikatakan dugaan cepat naik darah, tapi dengan proses ini dia lebih stabil. Kenapa sih? Kita lihat juga kalau pengadilan itu sering kita lihat bahwa ada kekuatan di balik itu. Apa kekuatannya lemah atau ada apa kok lebih meredah? Apakah karena masalah sengketa dengan anaknya? Jadi ada hal yang dia pikirkan juga. Tapi mungkin juga kalau penilaian masyarakat ada yang sifatnya backing. Kalau backing itu melemah, otomatis juga akan melemah. Kalau itu memang karena backing. Tapi kalau